Tapi kalau misalnya teman-teman masih ngotot minta debat langsung dengan Kodondi, maka tugas kalianlah yang harus meyakinkan beliau untuk debat dengan saya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, sebelumnya saya membuat video reaksi terhadap komentar dari para netizen yang mulia yang meminta saya untuk debat dengan Kodondi Tan. By the way, saya menyebut beliau sebagai Kodondi sekarang karena sebelumnya banyak teman-teman yang protes ketika saya menyapa beliau dengan sebutan Ustaz. Saya juga sempat nonton salah satu ceramah atau debat beliau, dan di situ beliau sendiri mengatakan beliau tidak ingin dipanggil Ustaz. Jadi ya, mulai dari video ini saya akan memanggil beliau dengan sebutan Kodondi. Nah, teman-teman, video kali ini saya buat untuk memberikan update terhadap video saya kemarin. Jadi gini, awalnya saya sempat DM beliau untuk mengajak diskusi soal relasi antara sains dan agama. Dan balasan pertama beliau adalah bahwa beliau itu lebih nyaman kalau misalnya diskusinya dilakukan secara face to face dengan membawa buku dan bukti-bukti. Karena kebetulan kami berada di kota yang berbeda, ya saya belum punya kesempatan untuk bertemu secara langsung dan berdiskusi dengan beliau. Nah, karena beberapa kali saya mereaksi video-video cocokologi beliau yang mengatakan bahwa 80% ayat Al-Quran sudah terbukti secara sains, banyak dari teman-teman yang kemudian meminta saya untuk debat langsung dengan beliau. Dan tentu saja saya sangat terbuka untuk debat dengan beliau, karena saya sangat penasarannya bagaimana beliau bisa membuktikan klaim 80% ayat Al-Quran yang sudah terbukti secara sains itu. Tapi lagi-lagi karena masalah jarak akhirnya semuanya jadi terhambat. Makanya kalau teman-teman perhatikan di video kemarin, saya itu menawarkan 3 opsi. Opsi pertama, kalau ada di antara teman-teman yang komen di video saya yang meminta saya untuk debat terbuka dengan beliau dan misalnya bersedia mengakomodasi transportasi saya untuk debat tersebut, atau misalnya ada sponsor yang mau memfasilitasi pertemuan kami, maka tentu saja saya dengan senang hati siap berpartisipasi. Kemudian opsi kedua, kalau misalnya teman-teman yang meminta debat tadi tidak ada yang bisa memfasilitasi, atau tidak ada sponsor yang mau memfasilitasi debat ini, maka tentu saja kita bisa melakukan penggalangan dana. Dan penggalangan dana itu hanyalah ide mentah saya dan belum final. Tapi ya banyak juga yang mengira seolah-olah saya meminta donasi lewat video kemarin. Padahal saya hanya menawarkan ide itu sebagai solusi untuk menjawab permintaan dari teman-teman yang ingin sekali melihat saya debat terbuka dengan Kodondi Tan. Tapi ya tidak apa-apa ya, salah paham itu hal yang biasa dan wajar dalam dunia yang penuh dengan tipu-tipu ini. Kemudian opsi yang ketiga, kalau misalnya tidak ada sponsor dan tidak ada penggalangan dana, maka opsi terakhir adalah kita tunggu saja gitu. Misalnya ketika suatu saat saya berada di Jakarta, barulah ya kita atur waktu untuk bertemu dan berdiskusi dengan beliau. Namun setelah video ajakan debat kemarin itu tayang, ada salah satu teman saya yang DM saya di Instagram dan bilang bahwa dia tertarik untuk memfasilitasi saya debat dengan Kodondi. Nah, karena ada yang sudah mau memfasilitasi debatnya, jadi saya melakukan follow up dengan mengirim DM kepada Kodondi Tan dan menanyakan apakah beliau masih tertarik untuk debat atau diskusi dengan saya. Karena sebelumnya saya memang sudah pernah mengirim DM kepada beliau untuk mengajak diskusi soal relasi sains dan agama. Jadi ya, saya hanya perlu melakukan follow up dengan mengatakan kepada beliau bahwa ada pihak yang bersedia memfasilitasi diskusi atau debat antara saya dengan beliau. Dan saya menanyakan apakah beliau masih tertarik untuk melakukannya gitu. Di situ beliau membalas DM saya dengan mengirimkan nomor manajernya dan meminta saya untuk menghubungi manajernya untuk membahas diskusi dengan beliau di studionya. Namun sebelum saya menghubungi manajernya, saya konfirmasi terlebih dahulu kepada Kodondi. Karena ya dari DM beliau, sepertinya beliau hanya ingin diskusi saja gitu. Di situ saya bilang bahwa saya lebih prefer atau lebih memilih debat terbuka dengan beliau ketimbang diskusi gitu.
Tetapi kalau Kodondi hanya ingin diskusi, saya akan pikirkan dulu. Setelah itu, saya langsung menghubungi manajernya melalui WhatsApp. Di situ, manajernya kemudian bertanya siapa yang akan memfasilitasi debat ini. Dan saya jawab bahwa ada beberapa teman dari Filsafat UI yang bersedia memfasilitasi debat tersebut. Setelah itu, manajernya melanjutkan dengan beberapa pertanyaan teknis lainnya gitu. Nah, singkat cerita, manajernya kemudian mengirimkan saya syarat-syarat untuk debat dengan Kodondi, yaitu harus mengirim surat undangan ke yayasan beliau yang mencantumkan informasi seperti tanggal dan waktu debat, lokasi debat, data singkat pendebat, topik debat, serta teknis atau format debatnya gitu. Nah, di situ saya tidak membalas lagi chat dari manajernya ya, karena saya pikir sudah jelas ya bahwa beliau memang bersedia untuk debat dengan saya. Karena ya manajernya sudah kirim syarat-syaratnya kan. Jadi saya pikir sudah fix, sehingga saya langsung menghubungi beberapa teman dari UI yang bersedia memfasilitasi debat ini, dan mereka juga bersedia untuk membuat surat undangan ke Yayasan Kodondi serta menyusun rundown debatnya gitu. Sayangnya setelah itu Kodondi Tan kembali membalas DM saya di Instagram dengan mengatakan bahwa beliau hanya mau debat dengan orang yang berbeda agama gitu. Jika dengan orang yang berbeda agama, beliau akan memfasilitasi semuanya, mulai dari makan minum, keamanan, fee, dan lain sebagainya. Jadi ini sekaligus menjadi klarifikasi kepada teman-teman di kolom komentar video saya sebelumnya ya, yang mengatakan bahwa Kodondi akan memfasilitasi semuanya, baik transportasi, hotel, dan lain sebagainya. Dan yang dibutuhkan hanyalah nyali atau keberanian untuk debat dengan beliau. Ternyata di sini sangat jelas bahwa yang mau beliau fasilitasi itu hanya untuk debat dengan orang-orang yang berbeda agama, misalnya pendeta dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa beliau bersedia berdiskusi dengan saya, tetapi dengan syarat tidak boleh dipublikasikan kepada umum. Nah, kalau diskusinya tidak boleh dipublikasikan ke publik, bagaimana masyarakat bisa mengetahui apakah klaim beliau soal 80% ayat Al-Quran telah terbukti secara sains itu valid atau tidak? Kalau klaim-klaim scientific miracle dalam Al-Quran itu memang valid, ya beliau seharusnya percaya diri untuk menunjukkan itu kepada kita semua, sehingga saya yang sering mengkritik beliau tidak lagi berkoar-koar. Itu kata fans militan beliau ya, bahwa saya ini hanya koar-koar dan tidak berani debat dengan Kodondi. Padahal saya sangat siap berdebat dengan beliau, apalagi ada teman saya yang mau memfasilitasi debat itu kan. Jadi kalau misalnya beliau menunjukkan kepada kita semua bahwa klaim 80% ayat Al-Quran itu benar-benar terbukti secara sains, maka tentu saja saya akan mengakui kesalahan saya, meminta maaf, dan berhenti menyebarkan kesesatan. Well, secara pribadi, saya tentu menghargai keputusan beliau yang hanya ingin berdebat dengan pendeta dan bersedia berdiskusi dengan saya dengan syarat tidak boleh dipublikasikan ke publik. Namun problemnya adalah, mengapa sejak awal beliau mengiyakan kemungkinan diskusi atau debat dengan saya gitu. Awalnya kan beliau membalas DM saya dengan mengatakan bahwa beliau lebih nyaman berdiskusi secara face to face. Jika diskusi atau debatnya dilakukan secara offline, beliau akan menunjukkan bukti-bukti serta buku-buku yang menjadi rujukannya. Kemudian hasilnya bisa ditayangkan di channel masing-masing, yakni channel kami berdua. Beliau juga mengirimkan saya nomor manajernya untuk membahas masalah teknis debat dan hal-hal lainnya gitu. Namun sayang sekali, setelah ada teman saya yang mau memfasilitasi debat tersebut dan sudah disusun rundown debatnya, ya, yang pastinya bakal seru ya kalau misalnya debat itu benar-benar terjadi, tapi ya pada akhirnya dibatalkan juga oleh beliau gitu. Tapi sekali lagi, tentu itu adalah hak prerogatif beliau dan kita harus menghormati serta menghargai keputusan tersebut. Mungkin ya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang membuat beliau memutuskan untuk tidak ingin berdebat dengan saya. Apapun alasannya, kita tetap harus menghargai keputusan beliau. By the way, sedikit klarifikasi, saya tidak menampilkan percakapan kami di sini karena alasan privasi. Dan untuk teman-teman yang di kolom komentar bilang bahwa saya tidak DM beliau dan hanya ngarang cerita, ya silakan konfirmasi langsung ke beliau kan. Ingat ya teman-teman, menyebarkan berita bohong di media sosial yang menyebabkan kegaduhan dapat diancam pidana dengan hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Tentu saja saya tidak mau mempertaruhkan hidup saya selama 6 tahun di penjara
hanya untuk mengarang cerita seperti ini. Cerita yang tidak bermanfaat bagi saya, tidak mendidik, dan justru malah berdampak buruk bagi diri saya sendiri. Saya harap semuanya sudah bisa jelas sampai di sini ya, bahwa Kodonditan resmi membatalkan debatnya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ngotot minta debat langsung dengan Kodondi, maka tugas kalianlah yang harus meyakinkan beliau untuk debat dengan saya. Kalau kalian berhasil meyakinkan beliau, maka dengan senang hati saya masih siap untuk berpartisipasi. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Mun Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.